Oke, halo Sobat Patir semua. Ketemu lagi dengan Ale dan Bung Riko Toel. Kali ini kita kedatangan dari Dinas Provinsi Penyuluhan, Pemekaran dan Pemberdayaan Lele Patin Indonesia. Ada ya ini? Ada ya? Ada. Nah ini BTW ini teman-teman dari mana ini? Ini bajunya sama-sama, ini hijau. Dinmas atau apa? Geng motor kayaknya. Geng motor ini geng motor ini kayaknya. Gimana nih? Dari mana nih? Siapa yang mau ngomong nih? Nah, jadi Ayo lah ngomong lah, sudah siapa ini? Jadi kita Jadi yang mana yang betul yang ngomong ini? Jadi, kebetulan kan kita satu kampus ya, di Fakultas Pertanian. Nah, kita ini berteman udah dari mahasiswa baru lah semester 1 sampai sekarang semester 13 ini berteman. Nah, kebetulan di kampus kita itu identitas kita itu ya Porsa ini, Porsa Fakultas Pertanian ini. Nah, kita kan udah bersahabat udah lama, kita pengen nih persahabatan kita nih bisa menimbulkan pundi-pundi keuangan nih dari apa sih gitu loh. Nah, kita punya pandangan budidaya lele ini salah satu budidaya ikan yang merakyat, dari golongan bawah sampai dengan golongan atas semua makan lele. Nah, dan kebetulan Sido Kartofish ini kan sudah bergelut dalam bidang ikan lele ini kan sudah jauh gitu loh. Sudah lama, ibarat kata ini suhu lah tempat pembelajaran kita yang namanya ASEKALE ini, Bang. Kau dari mana kau udah lama? Pelan di bawah. Oh iya. Siapa nama ikan lele itu? Siapa nama ikan lele itu? Ikon ikan lele itu siapa? Ale. Bukan. Nanti kamu lagi. Nanti turun ke bawah, tanya sama banner ini, kamu siapa namanya, Le? Nah, itu namanya, ada namanya. Depannya R. Riko. Wah. Oke, terus jadi dari teman-teman Fakultas Pertanian, Ya. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia. Ya. Jadi Bang, gini Bang, tujuan kita datang kemari itu sekalian mau cari tahu nih. Ya. Nah, sekaligus kan tadi sudah dijelaskan sama rekan saya. Kita juga lagi mencoba nih treatment bagaimana supaya budidaya lele ini yang baik dan seperti apa. Makanya kita mengunjungi kemari Sido Kartofish dan kita mau nanya-nanya sharing-sharing dari abang-abangnya. Nah, yang pertama itu ya kita mau nanya nih Bang tentang budidaya lele. Apa sih manfaat yang dirasa ketika sudah melakukan budidaya lele seperti itu. Terus bagaimana sih kita sebagai pemula ini Bang ya, cara yang benar itu dalam budidaya lele seperti itu Bang. Nah itu dulu Bang. Berarti pertanyaan ada berapa itu? Itu masih dua Bang. Masih dua. Karena kebetulan kalau itu tahu nggak masternya di sini siapa? Masternya, kalau dilihat dari wajah nih Bang ya, Wajah. saya lebih memilih abang ini, masternya, Master of Fish. Bisa ya? Karena Alasanmu kenapa? Dari sorotan matanya Bang, Iya. serius banget. Kayak lele ya? Kayak lele. Lele. Asik kali. Iya, ini kebetulan memang Sido Kartofish ini ownernya Mas Riko. Kalau Ale ini kan cuma sebagai asisten. Bang, Ale itu apa ya Bang? Ale itu lele. Oh, ada lele. Jadi panggil Bang Ale aja lah, Bang Ale. Ale. Biar lebih akrab dan hangat ya kan. Oke. Kalau Pak satunya panggil apa ini Bang? Riko Toel. Riko Toel. Jangan. Penyiar sepak bola itu. Oh iya, bukan itu. Terus apa dong? Ya Riko aja. Bang Riko. Berarti ini Bang Ale, ini Bang Riko. Ya. Oke. Jadi itu guys, Bang Ale, Bang Riko. Pertanyaan pertama. Manfaatnya Bang dalam budidaya lele ini seperti apa? Pertanyaan bagus sebenarnya. Pertanyaan manfaat yang didapatkan secara individu. Ya. Otomatis kan jelas kan. Ya. Kebutuhan dapur terpenuhi. Pangan. Kebutuhan dapur aja dulu sendiri terpenuhi. Ya. Itu udah jelas. Kalau mau lebihkan lagi kapasitasnya, otomatis para apa tadi
adik-adik ini kan bisa menjualnya ke pasar dan mendapatkan apa tadi? Pundi-pundi uang. Gitu. Secara nggak langsung kalian itu sudah memajukan negeri ini dengan ketahanan pangan. Berarti bisa saya dapat ini bang, abang menjelaskan skala kecilnya itu ya individu. Nah, Ya. gitu. Kalau skala besarnya itu bisa kita sebagaikan pundi-pundi. Betul Gitu sekali. ya. Oke, kalau misalnya seperti itu bang, abang ini memulai dalam budidaya ini sejak tahun berapa bang? Lele. Tadi di bannernya ditulis tahun berapa? 2013. Ah, 2013. Kalian ini mahasiswa sudah tahu nanya lagi. Coba tanya itu yang ini, Memastikan. coba itu tanya yang tidak ada pertanyaannya. Oke bang, oke. Terus dalam merintis ini bang, awal mulanya itu seperti apa sih bang? Apakah abang memang langsung berdua atau langsung Enggak. mencoba sendiri dulu? Seperti Otomatis apa? kan tahun-tahun pertama itu kita harus belajar dulu. Karena kan dulu kan saya juga kuliahnya kan sebenarnya bukan jurusan perikanan, Oh gitu. ekonomi malah. Sarjana ekonomi ya bang ya? Jadi saya harus tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua itu saya harus berkenalan dulu dengan lele ini, berkenalan secara sifatnya, apa yang mereka inginkan itu apa sih sebenarnya gitu. Bahasa gaulnya itu make a relationship. Kita Hubungan yang intim dengan Lele. Iya. Sudah pernah belum berhubungan intim dengan Lele? Membuat hubungan intim dengan Lele. Ini lagi menjalin ini. Iya, lagi menjalin. Jadi lagi. Berarti pada saat abang sudah melihat dengan intim yang Lele ini, itu menandakan abang ini sudah dekat lah ya dengan Lele. Kalau dibilang dekat sih enggak sebenarnya. Ya, Iya. berarti nggak seperti itu. Karena kan saya juga sampai saat ini pun saya masih belajar sebenarnya. Masih belajar. Masih memahami karakter lele itu seperti apa. Karena kan ini hewan. Hewan itu kan pasti mengalami evolusi. Evolusi. Bisa aja 5 tahun lagi patilnya bukan 2, 4, 6 kayak Kurama. 6. 9 kayak Kurama. Iya. Jadi dia biju. Oh, biju ya. Kayak anime ya berarti ya. Iya. Sejalan juga dengan tokoh fiksi yang mau kita buat. Oh, iya. Elemen. Lelemen. Elemen. Elemen. Ada tokoh fiksi yang mau kalian buat? Ada, Bang. Asik kali. Asik kali. Lele. Oke. Berarti bang, ini kan tentang lele, artinya abang sudah paham lah terkait bibit-bibitnya, benih-benihnya. Nah itu bagaimana sih bang cara abang menilai ini tergolong mutiara atau ini tergolong sangkuriang? Abang itu melihatnya dari segi mananya bang? Jenis-jenis bibit lele. Yang pertama sih tanya dulu ke pemijahannya itu, tanya. Sebenarnya nggak salah kalau kita nanya gitu. Jadi Pemijat atau pemijat? Memijah itu yang dipisah juga. oh Dibetulin dulu berarti. kita Dibetulin dulu berarti Oh, iya. prinsipnya. Boleh. Pemijahan adalah pemijahan silakan. itu yang biasanya orang tukang-tukang Ngawinkan. ngawinkan. Oh, ngawinkan. Ya. Gitu. Tanya aja nggak apa-apa. Indukannya apa sih om? Mutiara, sangkuriang, super, masamu, piton, Kobra. kobra. Terus tadi apa tadi? Aduh, dari. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan membedakan bibit sangkuriang dan Mutiara. Perbedaannya itu sebenarnya sangkuriang dan mutiara itu bentuk fisiknya itu hampir sama. Sama ya. Hampir sama. Hanya saja sifat apa ya, bukan sifatnya ya. Karakter lelenya itu agak sedikit berbeda. Karakternya. Kalau Sidokarta bisa menjawab. Satu karakter. Satu karakter. karena kan mutiara ini kalau pas lagi kenyang, Tuh. itu pasti dia gantung kayak gini. Kayak pecah gitu. Upacara bendera. Upacara. Upacara. Itu karakter umumnya lah seperti itu.
seleweng gini ya. Gesit. Sementara orang yang kalau misalnya belum paham akan sifatnya mutiara itu dikira ikan trouble. Padahal itu cuma kenyangan. Apa jadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu kita bisa membedakan nih dari sangkuriang ataupun mutiara melalui tadi dilihat awalnya itu indukannya. Nah, apakah itu sangkuriang atau mutiara? Terus dengan cara pemberian makan, misalnya kalau lele itu sudah dikasih makan dia kenyang. Nah, sangkuriang itu tadi kan bentuknya upacara ya Bang. Mutiara. Kalau mutiara itu upacara seperti itu. Nah, kalau misalnya agak-agak seleweng gini seperti ini gesit ya itu juga mutiara seperti itu. Ya bisa dikatakan dulu kok gitu. Ya pokoknya ada beberapa sifat-sifat ciri khas mutiara gitu. Yaitu yang paling khas itu yaitu salah satunya ya dia menggantung. Dan khasnya lagi yang mutiara itu mesti dia dalam satu sekali pemijahan gini pasti ada albinonya. Dan itu banyak albinonya. Jadi banyak banget albinonya. Jadi kayak kalian ini ya kan? Dari bertiga ini pasti ada albinonya. Kira-kira siapa albinonya ini? Oh saya berarti. Oh gitu. Ya jelas semua. Soalnya saya lebih putih daripada mereka. Berarti kalian agak bintang semua. Oh, Berarti ini Wakanda. Wakanda berarti. Oke Bang, berarti itu ya Bang ya. Iya. Dari segi bibit kita sudah tahu nih mutiara dengan sangkuriang. Terus Bang, treatment dalam budidaya ini Bang, segi airnya seperti itu Bang yang baik seperti apa Bang? Kalau segi airnya sebenarnya yang paling krusial itu sebenarnya airnya. Karena kan media kan itu. Ya, Media untuk hidup ikan. Sama halnya dengan manusia. Manusia dia harus kalau misalnya dia di tempatnya itu oksigennya yang kaya akan oksigen kan itu berbeda halnya dengan orang yang tinggalnya di tempat yang kena polusi lingkungan yang tercemar tinggi lingkungan sekali. Sekarang kita treatment air itu nggak sembarangan sebenarnya, nggak sembarangan. Dan sebenarnya cara itu simple. Itu bisa disaksikan di video Kartopi sebelumnya. Sudah ada ya. Sudah. Oh, berarti sekalian review di situ ya Bang ya. Yang pertanyaan ini satu. Kan itu nanya-nanya sebenarnya sudah punya kolam lele apa belum? Oke. Kalau untuk masalah kolam lele nih Bang Ali, Bang Niko. Yes. Untuk kolam lele kami punya, Asyik Lele punya. Akan tetapi beda dengan yang ada di sini Kartopi. Apa itu perbedaannya kira-kira? Perbedaannya yang kami buat memang sederhana. Buat dari yang terpal. Oh terpal, kolam terpal. Terpal. Dan rangkanya pun ya memang sederhana juga. Dari Kayu. ya, gitu. Tapi itu kan menunjukkan kekreativitasnya kan. Sebenarnya kalau kolam itu nanti bisa sambil berjalannya waktu lah ya. Berubah untuk menjadi standar. Udah punya masalah belum? Wih, kalau problemnya banyak betul. Nah, ini kita bahas masalah kolam kalian aja ini. Kebetulan nih. Jadi pulang-pulang dari sini nanti bisa langsung